beredar Gaga telah bebas, Bang? Itu seperti apa? Yang pertama saya ucapkan alhamdulillah bahwa Gaga Muhammad sudah menghirup udara bebas ya sejak tanggal 18 April sebetulnya informasinya. Dan tadi saya juga sudah berkomunikasi dengan ayahnya Gaga, yang dia juga menyampaikan Gaga udah keluar bang, udah di mana? Udah di Jakarta ya. Jadi Gaga tetap di Jakarta tinggalnya. Dia dalam keadaan santai saat ini karena dia udah bukan lagi menjadi orang yang terpidana, bukan menjadi orang yang ada dalam tahanan ya. Jadi walaupun dia adalah narapidana, tapi dia udah dalam keadaan bebas dan itu yang harus kita syukuri. Bahwa Gaga melaksanakan proses hukum ini dan ini adalah bagian dari proses kehidupan dia. Bahwa dalam proses kehidupannya dia mengalami suatu keadaan di mana dia harus sampai menjalani hukuman 4 tahun 6 bulan seperti itu. Dan alhamdulillah dia udah bebas dan menjadi masyarakat biasa sehingga dia bisa mau ke mall, dia bisa kemana, mau ke mana saja dalam keadaan bebas. Dan itu yang harus kita syukuri. Apa yang terjadi sama dirinya adalah bagian dari catatan sejarah kehidupan dia. Satu hal yang harus dipahami, dengan dia sudah menjalani hukuman ini maka kasus ini close. Secara hukum sudah tidak ada lagi persoalan antara Gaga dengan keluarga korban. Ya udah selesai, Gaga sudah menjalani hukumannya dan itu adalah bagian dari proses hukum yang harus dipatuhi dan harus dilaksanakan oleh Gaga Muhammad seperti itu. Tepatnya kapan? 18 April. 18 April kemarin. Ya, 18 April kemarin, jadi 1 minggu setelah Lebaran dia keluar sehingga dia bisa menikmatin suasana Lebaran. Dan itu alhamdulillah itu adalah perjuangan dari Gaga sendiri yang mungkin dia tertib, dia patuh, dia sebagai seorang yang menjalani sebagai seorang terpidana yang patuh kepada aturan sehingga dia bisa bebas lebih awal daripada dari masa hukuman yang harus dijalani seperti itu. Nah ini memang harusnya kan 4 tahun itu prosesnya bisa lagi. Ya biasa, jadi bukan jadi gini di dalam undang-undang itu dibenarkan seseorang mendapatkan pembebasan bersyarat, bahkan remisi pembebasan bersyarat dan sebagainya itu bagian dari proses hukum dan itu hak setiap terpidana mempunyai hak. Salah satunya hak remisi, hak juga untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Nah, itu adalah bagian yang diberikan oleh undang-undang yang harus dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan sehingga dan itu ada penilaian-penilaian khusus. Penilaian-penilaian khusus ini nanti akan diberikan oleh Kalapas berdasarkan mungkin dari penilaian dari Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan sehingga seseorang terpidana itu mendapatkan disposisi untuk bisa menjadi seorang yang dibebaskan secara bersyarat. Syaratnya apa? Itu menjadi syarat-syarat yang ada di lembaga pemasyarakatan dan alhamdulillah Gaga mendapatkan itu sehingga dia bisa keluar lebih cepat dari proses hukum yang harus dilaksanakan dari hukumannya itu sendiri. Seperti itu. Berarti bisa dikatakan bebas murni, Bang? Gini, kalau bebas murni itu hukuman ya. Jadi di dalam hukuman bebas murni itu diputus dalam keadaan free spark bebas murni. Tapi ini adalah dibebaskan secara bersyarat. Artinya dengan dia dibebaskan bersyarat itu ada syarat-syarat tertentu yang harus dilaksanakan. Tapi yang terpenting bahwa dia dibebaskan lebih cepat dari masa hukuman yang harus dilaksanakan. Mesti ada laporan-laporan lagi Bang? Ya itu proses, itu teknis administrasi dan itu menjadi kewenangan lembaga pemasyarakatan dan itu Gaga pasti akan patuhi. Saya pikir itu hal yang wajar dan lumrah saja seperti itu. Ya. Termasuk menjalani bimbingan selama ya berapa itu tahun? teknis itu mau bimbingan apapun namanya yang jelas bagi saya dia adalah orang yang saat ini bebas. Artinya dia adalah manusia yang bisa menghirup udara bebas, dia sudah tidak dalam tahanan, dia bebas kemana saja, ya sehingga dia pun dia bisa ke mall, dia bisa mau kemana saja yang dia inginkan, dia menjadi manusia yang bebas seperti itu. Nah mungkin bebas bersyarat Bang, mungkin apa sih yang nggak boleh dilakuin atau syaratnya apa aja Bang? Itu Anda tanyanya ke Kalapas, karena tidak mungkin saya akan memahami detail-detail teknis-teknis yang menjadi kewenangan lembaga pemasyarakatan ya. Jadi yang penting
Yang pasti dia diwajibkan untuk datang itu pasti. Nanti ada bimbingan apa dan itu teknis lah. Itu bukan hal yang penting buat saya. Yang terpenting bahwa dia menjadi manusia yang bebas. Itu yang paling penting. Dan kebebasannya dia itu tidak mudah ya dia dapatkan karena dia harus menjadi seorang yang patuh melaksanakan semua aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga pemasyarakatan dan itu menjadi penilaian. Jadi setiap terpidana itu dinilai layak atau tidak layak dia mendapatkan pembebasan bersyarat dan dia layak untuk mendapatkan itu sehingga dia bisa keluar lebih cepat seperti itu. Mungkin langkah pertama Gaga Bang setelah bebas tuh apa sih, mungkin mau melanjutkan karir kah atau seperti apa? Ya kayaknya sih dia tetap akan menjadi selebgram karena itu adalah bagian dari kehidupan dia. Jadi saya pikir dia nggak akan kemana-mana lah karena dunia dia adalah dunia itu, dia mungkin akan tetap seperti itu. Tapi karena ini baru beberapa hari yang lalu dia keluar, saya pikir saya tidak akan mungkin membahas hal-hal itu. Yang jelas saya beri dia kebebasan, silakan dia menghirup kebebasan ini, dia santai bersama keluarga, bersama adiknya, sama ayahnya dan seterusnya. Berarti dia udah buka komunikasi sama abang? Kalau saya dengan orang tuanya, emang dari dulu saya, karena sebetulnya yang dekat sama saya itu ayahnya, karena ayahnya adalah teman kuliah saya. Jadi, mungkin ada rencana mau ketemu mungkin abang sama keluarganya sama Gaganya sekalian. kalau sama ayahnya mungkin dalam waktu dekat. Ayahnya masih di Bandung, Gaganya di Jakarta. Cuma Gaga menyerahkan sepenuhnya kepada saya karena memang dia tidak mau membahas ini. Biar aja ini menjadi perjalanan hidup dia, itu aja. Nah mungkin Bang kan ingin berkarya lagi di selebgram. Mungkin sebagian dari netizen juga sempat ada kayak mencuat gitu, kayak memboikot Gaga sendiri. Nggak ada yang memboikot itu kan hanya oknum Pak. Netizen itu orang yang paling cerdas dan orang yang paling pintar. Dia bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, dan mana itu yang disetting dan mana yang bukan. Saya pikir nggak ada lah netizen seperti itu karena ini adalah hak seseorang juga untuk berkarir. Yang penting dia sudah menjalani apa yang memang dihukum oleh pengadilan dan itu telah dilaksanakannya dengan tertib. Saya pikir itu adalah harus kita hargai, di mana Gaga secara tertib dia melaksanakan kewajibannya dia menjadi seorang terpidana dan itu menjadi penilaian tersinggi sehingga dia sudah harus keluar saat ini seperti itu. Tapi juga mencuat ini yang terkait penggarapan film terkait itu, mungkin abang melihat seperti apa? Kalau saya ditelepon sama ayahnya pada saat pertama kali film itu, ayahnya bilang itu hak daripada produser, hak daripada sutradara. Tapi tolong karena ini film adalah terkait dengan anak saya, tolong jangan lari dari kisah nyatanya. Itu aja. Jadi dia tidak pernah, dia nggak punya hak saya melarang. Itu hak produser. Tapi tolong karena ini mengangkat kisah nyata, tolong jangan lari dari kisah nyatanya. Silakan berkomunikasi dengan anak saya, silakan tanya seperti apa kejadiannya. Jadi saya pasti akan protes manakala kisah nyata ini menjadi kisah tidak nyata. Saya tidak mau anak saya dibawa-bawa untuk menjadi sebuah cerita yang menjadi hanya kepentingan produsen tanpa melihat karena ini adalah kisah nyata. Tolong kisah itu yang nyata gitu loh. Jadi jangan ada lagi yang entah dikemas seperti apa, itu tidak baik nanti. Kalau Gaga sendiri mungkin ada reaksi apa ketika tahu akan difilmkan? Saya belum sempat sampai ayahnya saja. Ayahnya pada saat pertama kali muncul itu akan difilmkan, dia cuma bilang silakan, itu hak daripada produser dan sutradara, tapi tolong karena ini kisah nyata terkait dengan anak saya, tolong jangan lari dari kisah nyatanya. Itu aja. Jadi kalau perlu informasi yang benar silakan bisa berhubungan dengan anak saya biar dia bisa menyampaikan yang sebenarnya. Jadi supaya kisah nyata ini betul-betul menjadi kisah nyata dan menjadi film yang nyata. Artinya tidak ada yang diberikan hal-hal yang ya menjadi tidak baik lah ya, dikemas menjadi tidak baik. Karena ini kisah ada dalam persidangan ada, semuanya ada kok. Teman-teman media mengikuti seperti apa ini sidang. Bahkan sampai sidang yang begitu banyak sekali media mengikutinya. Jadi saya pikir orang tuanya nggak mempersoalkan, ya, tidak ada persoalan bagi dia. Tapi tolong karena ini kisah nyata jangan lari dari kenyataan. Nah, mungkin Bang terkait bebasnya Gaga juga mungkin dari pihak keluarga Laura sendiri ada sempat bereaksi nggak atau seperti apa? Saya tidak sempat berpikir sampai sejauh sana karena bagi saya ini kasus sudah selesai. Urusannya sudah tidak ada lagi dengan keluarga mereka karena itu adalah bagian dari kasus hukum di Indonesia, selesai ya selesai.
tidak ada lagi. Jadi Gaga juga tidak ada kewajiban apapun yang harus dilaksanakan, dan saya pikir saya pun juga tidak mempunyai kewajiban apapun untuk memberikan saran ataupun hal-hal kepada Gaga. Itu menjadi kebebasan Gaga, dia mau apa silakan. Anda menjadi orang bebas, ya Anda seperti masyarakat yang lainnya, Anda bebas, Anda mau ke masjid, Anda mau kemana, mau silakan. Tapi tolong Anda tidak melakukan hal-hal lagi yang nanti pada akhirnya bisa membuat Anda beresiko secara hukum. Saya pikir itu yang terpenting, karena ini perjalanan hidup dia yang harus dia jalani, dan mau tidak mau dia harus laksanakan ini semua keputusan seperti itu. Nah, mungkin Abang sendiri sebagai lawyernya Gaga juga Bang, melihat sosoknya dia seperti apa sih Bang sekarang, mungkin sudah lebih baik atau seperti apa? Ya kalau saya lihat dari awal memang orangnya memang baik ya, dia masih muda, baik, orangnya tertib, dan melihat dia ceritanya dia memang bertanggung jawab. Jadi saya nggak mau masuklah ke sana karena itu dalam persidangan sudah terungkap. Dia anak baik kok. Dan ini adalah bagian dari proses kehidupan dia lah ya, kelalaian. Semua orang pasti membuat adalah kelalaian-kelalaian, kita tidak bisa lari dari hal-hal seperti itu. Tapi ini sudahlah menjadi pembelajaran. Insya Allah dia lebih baik dan akan lebih sukses, dan itu yang saya doakan kepada dia. Doa dari orang tuanya, doa dari ibunya, doa dari adiknya, dia bisa menjadi orang yang sukses. Apa yang terjadi dahulu sudahlah, itu menjadi bagian yang terdahulu, tidak perlu kita kembali lagi ke belakang. Karena hidup ini adalah berjalan ke depan, bukan berjalan ke belakang. Mungkin Bang, harapannya nih Bang, buat netizen yang masih mungkin nggak percaya dengan Gaga yang bebas, meskipun masih banyak yang boikot dari ini. Mungkin harapan Abang seperti Saya pikir tidak ada netizen yang boikot. Saya yakin sekali, yang memboikot hanya oknum, dan itu bukan netizen. Ya, dan itu saya pikir sudah selesai pada saat proses persidangan lah, segala macam lah yang terjadi. Yang jelas netizen orang-orang yang cerdas semua, orang-orang yang pintar, dia bisa tahu bahwa ini adalah bukan kesalahan tapi adalah sebuah kelalaian. Dan ini adalah perjalanan hidup seseorang, mau tidak mau harus dijalani. Ya, dan Gaga punya hak untuk hidup, Gaga punya hak untuk menjadi orang yang besar, Gaga punya hak untuk menjadi orang yang sukses, dan dia sudah menjadi manusia yang sudah melaksanakan kewajiban dia atas hukuman yang telah diberikan oleh negara, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Wami. Oke. Kenapa lagi?